bagi yang sudah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya, diberikan pahala yang berlimpah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kemarin sudah membahas tentang perawatan jenazah. Kita masih ingat tidak apa itu arti fardu kifayah? Hukum menyelenggarakan jenazah itu adalah fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Apa arti fardu kifayah? Nah, ya. Apa arti fardu kifayah? Jika sebagian sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban yang lain. Itu fardu kifayah. Lupa? Apa fardu kifayah? Nah, jika gimana? Cari apa fardu kifayah itu? Aku keluar kan? Aku fardu kifayah itu? Ya, sudah usah sampaikan. Kamu tak dengar? Fardu kifayah itu jika sebagian sudah menjalankan, maka gugur kewajiban yang lain. Itu fardu kifayah. Contohnya apa? Yang selain menyelenggarakan jenazah ini, contohnya menjawab salam. Misalnya, Abi berikan salam sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang yang jawab iman saja, yang jawab jawabnya itu sudah gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau imannya tidak ada yang jawab, semuanya bersatu, maka hukumnya dosa, semua berdosa. Itu. Paham ya? Paham ya ini? Ya, itu fardu kifayah. Ya, itu fardu kifayah. Apa sih sebenarnya fardu kifayah? Nah, orang meninggal dunia, kita coba ulang aja ya, ulang kita. Jadi setiap orang yang meninggal dunia itu, ya, kita orang yang hidup punya kewajiban terhadap orang yang sudah meninggal dunia itu. Apa kewajiban kita? Satu, itu memandikan. Dua, mengkafankan. Tiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan. Nah, kita kemarin sudah membahas masalah memandikan jenazah. Ya, kita sudah membahas tentang bagaimana kita memandikan jenazah. Sudah kita bahas. Kita coba ulang, ya. Kita coba ulang. Memandikan jenazah. Sebelum jenazah itu dimandikan, ada ketentuan jenazah itu boleh dimandikan atau tidak. Ada 3 syarat jenazah dimandikan. Ada 3 syarat jenazah itu dimandikan. Jadi memandikan jenazah itu mutlak ya. Baru bukan mandi. Dia mandi, subuh, ya. Terus habis itu subuh kamar mandi. Ya. Tetap ada kewajiban memandikan jenazah itu. Bukan berarti tidak dimandikan. Dimandikan tetap dimandikan. Ya. Nah, ada 3 syarat jenazah dimandikan.
bukan mati syahid. Syahid di sini ulama berbeda pendapat dalam masalah ini syahid ini. Jadi mayoritas ulama tadi pendapatnya syahid yang dimaksudlah syahid yang dalam peperangan. Apapun, misalnya ini kayak di Palestina, ya, dia diserang sama orang Israel, dibom, tembak, meninggal, bukan dia syahid. Dia syahid. Kalau ada sebagian ada yang akan kita syahid dunia. Syahid dunia itu sebenarnya seorang ibu ketika melahirkan meninggal dunia, maka dia sebelum syahid, tapi bukan dia syahid peperangan itu, tapi syahidnya hanya syahid dunia. Pahalanya dia dapat pahala syahid, tapi bukan syahid yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW yang boleh tidak dimandikan. Ini tidak dimandikan, kalau dia mati syahid tidak dimandikan. Ya, kalau dia mati syahid tidak dimandikan, dikuburkan. Ya, dan dia pun dikafankan sesuai dengan baju yang melekat pada tubuhnya yang sakit. Dia disolatkan, kemudian dikuburkan. Ini yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga itu ada anggota tubuhnya. Misalnya kakinya saja yang dilakukan, ya, badannya enggak kayak yang di pondok pesantren yang di Sukoharjo itu Jawa Timur. Ada jenazah terakhir yang ditemukan tuh punya kakinya saja. Ya, maka ketika ditemukan kakinya saja, dimandikan anggota tubuhnya yang ada, kakinya. Ya, jadi nanti ketemu saja 2 hari lagi ketemu badannya. Ya, badannya itu dimandikan lagi, dimandikan, ditampakkan, tapi bedanya tidak disolatkan. Paham sih? Hari ini ketemu kakinya dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikuburkan. 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan ketemu lagi badannya, maka badannya dimandikan lagi, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Dikafankan, dikuburkan, tidak perlu disolatkan. Kenapa? Karena sudah disolatkan yang pertama. Paham? Tapi beda kuburannya. Nah, masalah kuburannya itu boleh. Mau dijadikan satu, boleh. Mau kuburannya berbeda juga. Malaikat tukang nakir gak salah alamat. Ya, itu Masya Allahnya itu. Jadi, kenapa? Karena yang ditanya bukan jasad kita, yang ditanya untuk kita. Jadi orang meninggal dunia itu, dia akan masuk alam yang namanya alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam yang penuh dengan dinding yang tidak ketahuan, tidak bisa terlihat oleh siapapun dan tidak bisa terdengar oleh siapapun yang masih hidup. Ini alam barzakh. Di sudah berkumpul para ruh yang sudah meninggal di alam barzakh, sembari mereka menunggu kapan kiamat terjadi. Kemudian di alam barzakh ini, jadi ketika jenazah nanti kita akan sampai ke pembahasan ketika jenazah itu setelah dimandikan, dia ketika dimandikan itu dia masih belum paham, dia hanya masih berpikir dalam mimpi. Dia di mimpi dimandikan, ya, kemudian dikafani, disolatkan, itu dia masih berada seperti
Nah, tiga ini pahamnya, tiga syarat jenazah dimandikan. Paham ini? Paham ya? Baik. Kalau sudah ini sudah ada semuanya lengkap, maka kita akan memandikan jenazah. Sebelum kita mandikan ada hal-hal yang kita persiapkan. Ya, ada yang kita persiapkan. Pertama yang kita persiapkan itu yang jelas air ya, memandikan. Kedua tempatnya dulu ya, tempatnya. Tempatnya untuk memandikan itu harus tempat yang tertutup, teduh. Ya, tempat memandikan itu. Jadi ngintip semua. Jenazah perempuan dimandikan sama perempuan, jenazah laki-laki dimandikan sama laki-laki. Kadang kalau kita di kampung-kampung kadang-kadang tidak ada ruangan, tidak ada apa, kadu kain doang, ya, TV kadu kain kan. Kadang-kadang ibu pindu, haram hukumnya, haram hukumnya. Apalagi ibu-ibu sakit pun kadang-kadang ibu-ibu, namun saat mati mamur. Kalau yang mati laki-laki, yang meninggal laki-laki, yang kepo ibu-ibu, si kadang-kadang singkat kain itu si berpikir. Kau baik, itu perilaku kita di kampung-kampung, ibu-ibu yang heboh. Kau bawa rumah nanti ada disembul ya. Kamu disembul, kita sudah banyak punya kalau dia disembul. Kamu mamu, ya, kamu lagi dengar disembul. Boleh dia dimandikan dengan yang berbeda jenis jika dia ibunya, atau anaknya, atau suaminya, atau istrinya, atau saudaranya, itu boleh banget. Tapi anak-anak baiknya yang dimandikan dengan sesama jenisnya. Ya, paham di sini? Ya, dimandikan. Tempatnya harus di steril tuh, maksudnya steril dari orang lain. Karena jenazah itu punya air. Jenazah itu punya air. Tahu air nggak? Ya. Tahu air ya. Jenazah itu punya air. Kita semua ini punya air. Kita punya dosa, punya air. Ya. Bahkan ya, kalau kamu tahu seorang istri, seorang suami tahu ditampakkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang namanya suami istri itu mau hidup berbahagia. Kenapa? Karena dosa itu sangat bau busuk. Pokoknya sangat sama dengan kalian. Kalian kalau ketahuan nih, kesingkap nih, ada dosanya apa ini? Yakin, wahakul, yakin tidak ada satu orang pun dari kalian yang mau dikatakan. Ya, kenapa dosa itu? Ya, baunya bisa. Tapi Allah tutup, Allah tutup. Dan karena kita ini apa yang dilakukan dari kemarin sampai tak ada yang tahu dosa-dosa itu. Kenapa ada sembunyikan? Pastinya dosa. Pastinya dosa. Kita sembunyikan, tapi tidak tahu. Maka karena kita punya aib, dijaga aib itu terutama bagi laki-laki dan perempuan. Karena Allah itu ada aib yang harus ditutupi. Ya. Tempat ya, tempatnya harus ada selalu baik. Kemudian ember. Kalau pakai ember, ada yang pakai selang. Tapi tetap perlu ember sedikit untuk apa? Untuk mencampur daun jalan. 4. Sarung tangan. Ini sudah disampaikan di mana kemarin ini